A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya M. Terdisto SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. NIM 2223990148. Saya mengajar di SMP Negeri 45 Mukomuko, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Ramajaya, Kabupaten Mukomuko. Hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 dengan tema pertemuan ke-1 dengan materi Asmaul Husna. Mohon saran dan masukan pada Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak, sehat semuanya? Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Anissa, Zentri, Oktina. Ada? Gak ada juga. Ada keterangannya? Ada, tadi katanya dia izin soalnya hujan deras di sana. Dia tinggal di mana? Rumahnya. Berarti hari ini yang tanpa keterangan ada 2 orang, yang izin 1 orang, yang sakit 1 orang. Kita mudah-mudahan hari besoknya bisa sehat kembali untuk bisa melaksanakan sekolah. Amin. Amin. Hari ini kita masuk pelajaran kita, pertemuan kita yang kedua. Di mana pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas tentang masalah Asmaul Husna. Kemungkinan kalian Bapak rasa juga kalian tidak asing lagi tentang masalah kalimat Asmaul Husna, karena ini sudah diajarkan waktu SD. Tapi di SMP ini masih tetap kita laksanakan karena ini masuk bab yang kedua, materi yang kedua. Baik anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu hari kemerdekaan 17 Agustus. Semuanya silakan berdiri. Nusa
upacara bendera? Tunjuk tangan. Ada yang ikut upacara bendera nggak? 17 Agustus kemarin? Nggak ada ikut? Aku ada penurunan bendera. Penurunan bendera. Kira-kira? Sebelum kita mulai, kan kemarin kita kegiatan upacara bendera kan? 17 Agustus 1945. Itu dikenal dengan apa? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Bapak mau main satu-satu dulu. Anissa, menurut Anissa, kenapa kita harus setiap tahun itu melaksanakan upacara bendera? Siapa yang bisa menjawab sedikit? Silakan. Karena itu hari apa Pak? Memperingati apa? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Kebebasan dari penjajahan. Kebebasan dari penjajahan. Yang lainnya, menurut kalian itu apa makna dari kita upacara bendera? Yang pertama itu tadi oke lah, memperingati kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya bagaimana kita selaku seorang siswa itu kita mengenang dari jasa-jasa pahlawan kita. Karena pada zaman saat penjajahan dulu kita tidak bisa berpendidikan seperti ini, belajar seperti ini. Karena apa? Ditindas. Tidak bisa orang Indonesia itu pintar, cerdas. Kenapa? Karena dijajah. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah melaksanakan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia ini supaya anak-anak kita pintar, cerdas, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Anak-anak Bapak, hari ini kita akan belajar tentang masalah Asmaul Husna. Silakan kalian lihat dulu di papan tulis semuanya. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Pertama asma, artinya apa? Nama. Sedangkan husna, nama yang baik. Sedangkan yang pertama itu asma dan yang itu adalah nama-nama. Sedangkan husna itu artinya baik. Lalu Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang mungkin sering orang saat ini buat nama-nama anaknya, nama keluarganya, dan bahkan nama-nama ini sangat diagungkan. Ya, oke. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Nanti kita sama-sama membaca ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir.
Husna. Bagaimana cara kita mengenal? Yang pertama, lihat di dinding dulu, papan terus dulu. Mengenal Allah itu juga disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifat. Kita mengenal kepada Allah. Ya. Mengenal kita kepada Allah itu disebut apa? Ma'rifatullah. Ma'rifat kita mengenal kita kepada Allah. Ya. Mengenal Allah dapat dilakukan dengan banyak cara. Apa cara yang pertama? Mempelajari Asmaul Husna. Maka kalau kita ingin berkenalan, kenal dengan Allah itu siapa, maka kita mempelajari Asmaul Husna pada hari ini. Nanti kita tahu bagaimana Allah ini maha seperti apa. Lalu yang selanjutnya yang kita ajarkan pada hari ini adalah pengertian iman. Maka setiap kalau kita ingin mempelajari tentang masalah Asmaul Husna, kita pengertian dari iman. Apa itu iman? Yakin. Yakin dan percaya. Ya, membenarkan, sedangkan menurut istilah meyakinkan atau membenarkan dalam hati diucapkan dalam apa? Menurut istilah meyakinkan atau membenarkan di dalam hati diucapkan dengan kata, ya, dan perbuatan. Lalu iman memiliki karakter. Karakternya apa? Diyakini di dalam hati. Kalau kita punya yakin keadaannya Allah itu, maka yang pertama itu harus kita yakin dulu di dalam hati. Tidak bisa kita ucapkan saja dengan kata-kata, tetapi harus lewat hati. Lalu diucapkan lewat perkataan kita. Kita mengatakan Allah itu ada. Lalu diamalkan dengan anggota badan. Kita mengadakan sholat, ibadah-ibadah yang lain. Lalu bertambahlah dengan melakukan ketaatan kita. Terus menerus kita melaksanakan ibadah dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Dengan adanya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan bagaimana meyakini tentang masalah Allah tadi, maka mengurangi dari maksiatan kita. Intinya adalah di sini, kalau kita sudah mengetahui adanya iman tadi, ya, iman, kita sudah yakin bahwasanya Allah itu ada di dalam diri kita, maka yakin sudah ada, maka kita ucapkan dengan perkataan kita. Ya, sudah kita laksanakan perkataan kita, barulah kita amalkan dengan anggota badan kita. Bagaimana kita amalkan dengan anggota badan kita? Kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu bertambah dengan melakukan ketaatan kita. Bukan hari itu saja. Hari ini kita belajar tentang masalah Asmaul Husna. Kita melakukan sholat. Bukan hari ini saja kita melaksanakan sholat. Setelah pulangnya nanti, besoknya sampai besok-besoknya lagi, ketaatan itu berlanjut. Bukan karena hari ini kita melaksanakan sholat misal hari ini saja, nanti tidak, malam tidak, sore nanti tidak, bahkan besoknya tidak lagi. Bukan seperti itu. Tetapi ketaatan yang dilaksanakan seperti ini adalah dengan kalau kita melakukan itu terus menerus, tidak berhenti di sini saja, kapan perlunya saja, tidak. Saat kita mau aku butuh Allah dulu, enggak, ya. Tetapi kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka kita harus mengerjakan ibadah itu terus menerus. Lalu setelah kita mengerjakan amal ibadah ini terus menerus, maka kemaksiatan, kezaliman itu makin berkurang. Maka inilah karakter yang harus kita miliki untuk jadi orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan berikutnya. Nampak? Dalil Asmaul Husna. Dalil Asmaul Husna ini terdapat di surat Al-A'raf ayat 180. Yang pertama di situ dibacakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzakarul ladzi yulhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan
akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anak Bapak, setiap ibadah yang kita lakukan itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah, bernilai pahala. Baik itu cuma sekedar kita membuang duri saja di jalan, itu sudah menjadi ibadah. Maka kalau kita menegur kawan kita yang berbuat jahat, itu sudah menilai ibadah. Apalagi kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka dengan kata lain, Asmaul Husna itu mengajarkan kepada kita supaya kalau kita ini harus bermohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Dikatakan di sini orang yang paling sombong di antara kalian adalah orang yang tidak mau berdoa setelah melaksanakan sholat. Ada berdoa ada setelah sholat? Maka kalau orang kita lemah, kalau kita tidak berdaya itu, maka kalau kita itu harus berdoa kepada Allah, karena Allah itu adalah Maha Besar. Kita lanjutkan seterusnya. Oke. Dan dalil yang kedua, wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna lahu ma fis samawati wal ardh wa huwa azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan dan mengadakan dan membentuk rupa dan memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit ada dan apa yang di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini surah Al-Hasyr ya. Ini ada dua dalil tentang masalah Asmaul Husna. Lalu apa tugas kalian hari ini? Oke. Anak-anak Bapak, hari ini kita akan memberikan kelompok. Tugas setiap kelompok nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setiap kelompok nantinya itu tugasnya yang pertama. Tugas setiap kelompok nanti adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian dari 4 macam bentuk yang akan Bapak bagikan setiap kelompoknya masing-masing. Ya, menjelaskan. Dan yang kedua, nanti dia bisa menyebutkan tentang asami tersebut, al-basir tersebut, ya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan dan menulis dalil tentang masalah al-basir, asami dan al-alim tersebut. Dan yang selanjutnya nanti apa makna yang kalian dapat tentang masalah yang keempat ini, ya. Nanti silakan kalian tulis di buku tugasnya masing-masing. Nanti akan setiap kelompok nanti ada perwakilannya untuk mempresentasikan ke depan yang setiap kelompoknya masing-masing. Dan yang terakhir nanti Bapak minta setiap kelompok nanti bisa menanyakan di setiap kelompoknya masing-masing. Boleh? Nanti contoh begini, Asamnya nanti ingin bertanya ke Al-Basir nanti, silakan apa kedudukan Al-Basir itu seperti apa? Ya, apa contoh Al-Basir itu apa? Tentang masalah Allah itu Al-Basir itu contohnya seperti apa? Nanti bisa bertanya nanti setiap kelompok 1 dan kelompok 2 bisa bertanya. Nanti kelompok 2 nanti bertanya dan kelompok 1 nanti bisa menjawabnya. Paham itu? Nah, Bapak akan bagikan yang pertama Al-Basir, ya, Al-Khabir, untuk Al-Khabir, As-Sami', dan yang terakhir itu ada Al-Alim. Ya, Al-Alim. Silakan dikerjakan. Satu orang silakan, yang lainnya silakan dicari referensinya di buku masing-masing. Silakan.
kedua silakan. Kelompok kedua silakan dibacakan. Yang lain dengarkan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nah, coba kita beri tepuk tangan ya. Ya, kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asami asmaul husna yang ketiga adalah asami sekian maha mendengar. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar semuanya suara yang ada di Allah. Alam semesta sekelas apapun suara Allah Subhanahu wa taala maupun mendengarnya. Berbeda dengan manusia yang mempunyai jangkauan dalam mendengarkan suara dan mereka dalam membuangnya. Waktu Allah Subhanahu wa taala tidak tergunakan oleh batasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jawab dari kelompok 4 Al-Alif. Kemarin menunjukkan sebagai ini Al-Alif artinya yang mengetahui adalah dapat mengetahui segala hal yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik yang berucap maupun yang batin, serta iman tidak terucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana Bapak, tadi yang sudah disampaikan tadi, dari keempat poin tadi, ada yang ingin ditanyakan di kelompoknya masing-masing, silakan. Silakan kelompok kedua. Mau ditanyakan di kelompok mana, silakan. Asami. Ya, oke, silakan ditanyakan. Silakan mau ingin ditanyakan. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan asami? Ya, silakan dijawab. Adalah maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Sekelas apapun suara tersebut, Allah Subhanahu wa taala mampu mendengarnya. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Kelompok 1 ke kelompok 4, silakan. Ada? Oke, silakan. Silakan berdiri. Oke, silakan. Oke, silakan tanya. Oke, maju. Lihat diri ya, berdiri. Ya, silakan. Al-Khabir. Ada yang dijawab, silakan. Apa yang maksud dengan Al-Khabir? Siapa? Ya, silakan jawab. Al-Khabir adalah maha teliti. Maha teliti Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui semua hal secara rinci dan detail. Ya, kalau dari dan detail. Ya, oke, sekarang jawab. Ada yang ingin bertanya lagi, siapa? Kelompok yang mana? Kelompok 1 ingin bertanya dari kelompok 4. Kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4, silakan. Diingatkan kelompok 4. Kelompok 4 tadi apa? Ya, Al-Alim. Ya, Apa yang dimaksud dengan al-alim? Al-Alim apa yang maksud dengan Al-Alim? Silakan. Al-Alim artinya yang maha mengetahui, dan maksud mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui segala hal yang terjadi maupun yang belum terjadi. Oke, baik itu. Kita berikutnya. Terakhir. Silakan. Oke, yang mau ditanyakan boleh. Silakan bertanya ke kelompok yang mana? Silakan, kelompok 3. Ingin bertanya? Oke, silakan. Mau kelompok kalian mau tanya? Ya,
Kalau tidak kita lanjut yang lain. Oke, silakan. Di kelompok 3, oke silakan. Al-Basir. Oke. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya. Ya. Al-Basir, Allah SWT, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala. Maha melihat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat adalah penglihatan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala hal yang ada di alam semesta. Oke, baik. Oke, itu saja untuk pertemuan kita. Baik, anak-anak Bapak, untuk tugas kalian di rumah, Bapak akan memberikan tugasnya di rumah. Tugas kalian silakan dibuka di buku LKS-nya. Ini tugasnya di rumah. Tugasnya di rumah silakan dibuat di rangkuman ataupun penilaian sumatif. Di penilaian sumatif itu poin A nomor 1 sampai nomor 20. Yang apa Pak? Ya, pilihan gandanya silakan kalian kalian isi di rumah nomor 1 sampai nomor 20. Minggu saya silakan dikumpulkan. Ya, nomor 1 sampai nomor 20. Halaman berapa? Halaman 22. Pilihan gandanya. Tugas sudah Bapak berikan, pelajaran kita sudah karena waktu sudah bentar lagi sudah selesai. Intinya dalam pelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita memakai nama-nama semulus nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan Bapak nanti minggu depan kita semuanya bisa bersama-sama menghafal nama-nama semulus dan juga bisa bernyanyi. Nanti Bapak ingin minggu depan nanti Bapak akan memberikan kembali nama Allah semulus tersebut. Kalau Bapak minggu depan tidak ada lagi yang hafal, Bapak bisa masuk semuanya. Itu rangkuman kita pada hari ini. Karena waktu kita sudah habis, Bapak mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian Bapak. Bapak akhirnya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.